Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safrin, mahasiswa Setika Mutiara Mahakam Samarinda, Prodi Administrasi Rumah Sakit, yang akan menjelaskan materi dari mata kuliah kepemimpinan dan berpikir sistem. Baik, langsung saja. Apa sih yang dimaksud dengan kepemimpinan? Pastinya setiap orang pernah merasakan menjadi seorang pemimpin, ya, entah itu di lingkungan sekolah, tempat kerja, pertemanan, keluarga, ataupun untuk dirinya sendiri. Menurut saya tersendiri, kepemimpinan adalah seorang pribadi yang dimana memiliki kecakapan dan kelebihan dalam suatu bidang, sehingga mampu dalam mempengaruhi orang lain untuk bersama-sama dalam melakukan aktivitas untuk mencapai tujuan tertentu. Kepemimpinan juga berasal dari kata pimpin, yang artinya mengarahkan, membina, mengatur, menuntun, menunjukkan, atau memengaruhi setiap orang. Menjadi seorang pemimpin juga bukan sekedar memerintah bawahannya. Sosok pemimpin itu membantu diri mereka sendiri dan orang lain untuk melakukan hal yang positif dan benar dalam menjadi seorang pemimpin. Pemimpin juga dapat menetapkan arah, membangun visi yang menginspirasi, dan menciptakan sesuatu yang baru. Yang kedua yaitu teori munculnya kepemimpinan. Yang pertama yaitu teori genetis. Pemimpin itu tidak dibuat, akan tetapi lahir menjadi pemimpin oleh bakat-bakat alami yang luar biasa sejak lahir. Yang kedua yaitu dia juga ditakdirkan lahir untuk menjadi seorang pemimpin dalam situasi atau kondisi yang bagaimanapun juga. Yang ketiga yaitu secara filsafat, teori genetis ini tersebut menganut sebuah pandangan yang deterministis. Selanjutnya yaitu teori yang kedua yaitu teori sosial atau lawan teori genetis. Yang pertama yaitu pemimpin itu harus disiapkan, dididik, dan dibentuk, tidak dilahirkan begitu saja. Yang kedua yaitu setiap orang juga bisa menjadi seorang pemimpin melalui usaha penyiapan dan pendidikan serta didorong oleh kemauan sendiri. Yang terakhir yaitu teori ekologis atau sintetis, yang merupakan munculnya sebagai reaksi dari kedua teori genetis dan sosial lebih dahulu, yang dimana seseorang akan sukses menjadi pemimpin bila sejak lahirnya dia telah memiliki sebuah bakat-bakat kepemimpinan, dan bakat-bakat ini sempat dikembangkan melalui pengalaman dan usaha pendidikan, juga sesuai dengan tuntunan lingkungan maupun ekologisnya. Yang ketiga yaitu jelaskan tentang fungsi manajemen. Manajemen tersendiri yaitu merupakan sebuah proses perencanaan, pengorganisasian kepemimpinan, dan pengendalian upaya dari anggota organisasi serta penggunaan sumber daya yang ada pada organisasi untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya. Selanjutnya yaitu 4 fungsi manajemen. Yang pertama yaitu perencanaan atau planning, yang kedua itu pengorganisasian atau organizing and staffing, yang ketiga yaitu pengarahan atau leading, yang keempat yaitu pengawasan atau controlling. Selanjutnya yaitu yang keempat, jelaskan perbedaan kepemimpinan dan manajemen. Yang pertama yaitu manajemen kepemimpinan. Seorang pemimpin yang menjalankan fungsi kepemimpinan ini menetapkan tujuan dan arah baru, kemudian memotivasi dan mempengaruhi anggota timnya untuk mencapai tujuan yang ditetapkan tersebut. Seorang pemimpin juga harus meninjau perkembangan timnya dan memastikan bahwa semua anggota tim berada di jalur yang diinginkannya hingga mencapai tujuan yang ditetapkan. Presiden merupakan salah satu contoh yang baik dalam mengamankan kepemimpinan. Sedangkan manajer yang menjalankan fungsi manajemen ini bertugas untuk merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan, dan mengatur bagaimana timnya mencapai tujuan yang ditetapkan. Mereka akan bertugas untuk mengatasi setiap permasalahan yang timbul dalam tim dan memutuskan solusi terbaik untuknya. Contohnya seperti seorang manajer sepak bola yang mengatur bagaimana timnya dapat mencapai tujuan, yaitu meraih kemenangan pada setiap permainan sepak bola.
Seorang manajer sepak bola bukanlah pemimpin karena mereka tidak menetapkan tujuan. Yang menetapkan tujuan adalah pemilik atau direksi klub sepak bola yang bersangkutan. Selanjutnya itu kelima, apa sih perbedaan pemimpin dan manajer? Nah, pemimpin ini adalah keterampilan dan perilaku kepemimpinan yang berkontribusi pada kinerja yang unggul dengan menggunakan pendekatan berbasis kompetensi untuk kepemimpinan. Organisasi dapat mengidentifikasi dan mengembangkan generasi pemimpin mereka dengan lebih baik. 3 ciri kepemimpinan efektif. Yang pertama yaitu pemimpin menunjukkan integritas. Seorang pemimpin yang berintegritas harus memiliki nilai-nilai baik dalam membuat keputusan, berperilaku, dan berinteraksi dengan orang lain. Yang kedua itu pemimpin berkomunikasi secara efektif, yaitu kemampuan berkomunikasi secara efektif, ringkas, dan bijaksana merupakan keahlian yang krusial dari seorang pemimpin. Yang ketiga yaitu pemimpin memberikan motivasi dan inspirasi. Para pemimpin hebat mau meluangkan waktu memetakan kekuatan, kebutuhan, dan prioritas dari anggota tim sehingga mereka bisa bergerak maju dengan gairah, antusiasme, inspirasi, dan motivasi. Selanjutnya itu 6 cara memotivasi bawahan. Yang pertama yaitu membangun lingkungan kerja yang menyenangkan. Yang kedua yaitu memberikan bonus atau reward. Yang ketiga yaitu bangun komunikasi yang baik dan menyenangkan. Yang keempat terbuka terhadap masukan. Yang kelima membuat program training untuk meningkatkan potensi karyawan. Yang terakhir yang 6 yaitu melakukan kegiatan outing untuk menggerakkan hubungan antara karyawan. Selanjutnya itu pemimpin yang baik, yaitu yang pertama mempunyai karisma, yang kedua mempunyai integritas, yang ketiga itu bisa mengambil keputusan, yang keempat mau membantu dalam setiap kegiatan, yang kelima itu bekerja tidak hanya memerintah, yang terakhir mau mendengarkan setiap keluhan bawahannya. Dibutuhkan seorang pemimpin. Seorang pemimpin yang kuat adalah mereka yang tenang, inovatif, sabar, banyak akal, dan harus memiliki semua kualitas baik yang dibutuhkan untuk menjalankan operasional sebuah perusahaan. Beberapa orang memiliki jiwa pemimpin secara alami, sementara lainnya harus bekerja cukup keras untuk mencapainya. Selanjutnya itu manajer adalah seseorang yang bekerja melalui orang lain dengan mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan mereka guna mencapai sasaran organisasi. Seorang yang karena pengalaman, pengetahuan, dan keterampilannya diakui oleh organisasi untuk memimpin, mengatur, mengelola, mengendalikan, dan mengembangkan kegiatan organisasi dalam rangka mencapai tujuan. Fungsi dari manajer yaitu fungsi perencanaan. Kegiatan-kegiatan pokok perencanaan melalui penentuan tujuan, penyusunan program dan jadwal, penyusunan anggaran, pengembangan prosedur, serta penetapan dan penafsiran kebijakan. Perencanaan perusahaan antara lain meliputi produksi, pemasaran, SDM, dan ketatausahaan. Yang kedua itu fungsi pengorganisasian. Termasuk fungsi ini antara lain menyusun struktur organisasi, mendelegasikan wewenang dan tanggung jawab, serta menetapkan hubungan antar bagian dalam organisasi. Yang ketiga itu fungsi pelaksana kerja berdasarkan rencana yang telah disusun. Rencana baru berarti bila telah dilaksanakan. Agar dicapai hasil yang diinginkan, manajer harus terlibat dalam pelaksanaan rencana kerja. Tujuannya supaya dicapai koordinasi antara bagian dan kualitas proses dan hasil produksi senantiasa terjaga. Yang keempat yaitu fungsi pengawasan. Manajer mengawasi apakah pelaksanaannya dan hasilnya telah sesuai dengan apa yang telah direncanakan, apakah perlu ada perbaikan dan lain sebagainya. Dalam melaksanakan tugas yang secukupnya luas itu, manajer dibantu oleh beberapa kepala bagian produksi, kepala bagian pemasaran, kepala bagian kepegawaian, dan kepala bagian keuangan. Selanjutnya itu peran manajer ada 3 kelompoknya, yaitu peran antara pribadi, yaitu melibatkan orang dan kewajiban lain yang bersifat simbolis dan seremonial. Yang kedua yaitu peran informasional,
meliputi peran manajer sebagai penyebar dan pemantau informasi dan peran sebagai juru bicara. Yang ketiga yaitu peran pengambilan keputusan, yaitu sebagai seorang wirausahaan, pemecah masalah serta pembagi sumber daya. Selanjutnya itu keterampilan manajer ada beberapa, yaitu yang pertama keterampilan konseptual, yang kedua yaitu keterampilan berhubungan dengan orang lain, ketiga keterampilan teknis, keempat keterampilan manajemen waktu, dan yang terakhir yaitu keterampilan membuat keputusan. Selanjutnya etika manajer yaitu perilaku terhadap karyawan, kedua perilaku terhadap organisasi, ketiga perilaku terhadap agen ekonomi lainnya. Ada beberapa keterampilan manajer. Yang pertama keterampilan konseptual, kedua keterampilan berhubungan dengan orang lain, ketiga keterampilan teknis, dan keempat keterampilan manajemen waktu, kelima keterampilan membuat keputusan. Selanjutnya yaitu yang keenam, bagaimana sih ciri-ciri seorang pemimpin? Yang pertama yaitu integritas, kedua inspire, yang ketiga mampu berkomunikasi dengan baik, yang keempat pengambilan keputusan, yang kelima yaitu tanggung jawab, yang keenam yaitu percaya diri dan optimisme, yang kedelapan yaitu kecerdasan emosional, yang kesembilan transparansi, yang kesepuluh yaitu perlakuan baik terhadap orang lain. Materi yang terakhir yaitu gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan yaitu mengacu pada perilaku karakteristik pemimpin saat mengarahkan, memotivasi, membimbing, dan mengelola sekelompok orang. Pemimpin hebat bisa menginspirasi gerakan politik dan perubahan sosial. Selanjutnya gaya otoriter. Pemimpin otoriter mengambil tanggung jawab penuh atas tujuan, keputusan, dan jalur strategis menuju kesuksesan. Untuk melaksanakannya, mereka memaksakan kepatuhan mutlak dari bawahan. Contoh pemimpin otoriter termasuk Benito Mussolini, Adolf Hitler, Kim Jong-un, dan Richard Nixon. Kelebihan otoriter yaitu dapat mengambil keputusan dengan cepat karena bersifat satu arah saja. Yang kedua, memiliki sifat tegas dan tidak segan menegur karyawan jika melakukan kesalahan yang terjadi. Yang ketiga yaitu lebih mudah melakukan pengawasan dalam lapangan kerja. Yang keempat, memberikan dorongan motivasi dalam produktivitas secara spesifik. Kekurangan otoriter. Yang kelima yaitu menghadirkan suasana yang kaku karena adanya sifat keras dari pemimpin. Yang keenam yaitu besarnya peluang untuk terjadi keluhan dan pengunduran diri karena rasa tidak nyaman. Yang ketujuh yaitu dominasi yang berlebihan membuat munculnya oposisi. Yang kedelapan, disiplin yang terjadi bisa saja karena adanya rasa ketakutan. Selanjutnya gaya demokratis. Kepemimpinan demokratis adalah tipe kepemimpinan yang mempromosikan partisipasi anggota dalam proses pengambilan keputusan. Contoh pemimpin demokratis adalah B.J. Habibie, John F. Kennedy, Mahatma Gandhi, dan lain-lain. Kelebihan demokratis yaitu ada hubungan yang baik antara pemimpin dan karyawan, peluang untuk berkreativitas yang lebih besar, memberikan rasa aman dan percaya kepada karyawan, lahirnya semangat karena didukung motivasi yang benar. Kekurangan demokratis, proses pengambilan keputusan yang memakan waktu lebih lama, dapat memicu konflik jika anggota memiliki ego yang tinggi, sulit menemukan kata setuju. Selanjutnya yaitu gaya bebas. Gaya kepemimpinan bebas, laissez-faire, adalah cara seorang pemimpin dalam menghadapi bawahannya dengan memakai metode pemberian keleluasan pada bawahan. Contoh pemimpin laissez-faire adalah sosok pemimpin yang memberikan kebebasan yang besar kepada setiap orang yang didampinginya, baik dalam melakukan pekerjaan ataupun dalam pengambilan keputusan penting sekalipun. Kelebihan gaya bebas yaitu meningkatkan puasan kerja, fokus pada pembentukan anggota tim, percaya pada karyawan. Kekurangan gaya bebas yaitu kurang jelasnya peran. Yang kedua yaitu jumlah konflik yang lebih besar. Menurut saya
efektif yang sesuai di saat ini adalah efektivitas pembelajaran daring saat masa pandemi COVID-19. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.